Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom, stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan Suara Gembala diupdate setiap hari Minggu jam 6 pagi. Selamat menonton. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sama-sama kita bertemu kembali di Suara Gembala GDPS Kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
kebesaran-Mu buat setiap kami Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami tetap tidak pernah meragukan akan kedahsyatan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Itulah yang selalu kami percaya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini Tuhan, kami tetap terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang selalu memberi kemenangan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar bagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu Bapak yang ada di rumah saat ini yang mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Ibu Bapak yang ada di rumah diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur dan berkat daripada Tuhan pelihara. Kami mengucap syukur bahwa Ibu Bapak tetap setia, biarpun kita nggak ketemu ibadah di gereja, kami percaya kita bertemu di dalam doa. Puji Tuhan. Ya, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan melalui penyembahan pujian. Tiba saatnya kita akan baca firman Tuhan yang terpenting, karena firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita semuanya. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-37, yaitu saya beri judul firman Allah hari ini, yaitu murah hati. Demikian firman Allah bunyinya. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Demikian firman Allah bunyinya. Orang Samaria yang murah hati. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan Berbuatlah demikian. Berbahagia sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah yang membaca nas firman Allah pada hari ini, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Baik yang membaca maupun mendengar, dalam firman ini benar-benar kita renungkan dan firman ini benar-benar kita lakukan. Ya. Di sini yaitu perikop firman Tuhan ini tulisannya orang Samaria yang murah hati. Ibu baik kasih oleh Tuhan. Samaria yaitu penduduknya itu dibenci oleh orang-orang Yahudi karena perbedaan agamanya. Ya. Tetapi orang Samaria itu mempunyai hati yang murah dan belas kasihan. Sekali lagi, ya, Samaria penduduknya itu dibenci oleh orang Yahudi karena perbedaan agamanya. Ya. Tetapi orang Samaria itu mempunyai hati yang murah dan belas kasihan. Ya. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 29, coba kita baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergilah meninggalkannya setengah mati. Puji Tuhan. Ya. Kalau ahli Taurat itu bisa melakukan semuanya, tetapi ada satu yang dia tanyakan kepada Yesus demikian. Ya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapa sesama manusia? Yaitu diceritakan oleh Tuhan Yesus, ada seorang yang dari Yerusalem turun pulang ke Yeriko. Waktu di tengah perjalanan, dia itu sedang dibegal, dirampok, hartanya semuanya dijarah, dan orang itu dipukul sampai setengah mati. Lalu apa yang terjadi? Di situ ada seorang imam, ya, imam dari Yerusalem juga turun ke Yeriko. Ya. Tetapi waktu dia melihat orang yang sedang sekarat, setengah mati itu, yang habis dirampok, imam ini tidak bisa menolongnya. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, imam jabatannya, yaitu imam itu jabatannya kalau di Bait Allah, yaitu mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Itu kalau di gereja atau di Bait Allah, yaitu tugasnya imam itu mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Tetapi kenyataannya di lapangan, waktu dia berjalan melewati jalan itu dan melihat orang itu sedang sekarat setengah mati, imam ini melewatinya dan tidak mau menolong.
Dan yang kedua juga ada seorang Lewi, perjalanannya dari Yerusalem pulang ke Yeriko. Kebetulan dalam perjalanan dia melewati jalan itu, dia melihatnya orang yang sekarat setengah mati itu, tapi orang Lewi ini tidak mau menolongnya, hanya lewat saja. Bapak yang kasih oleh Tuhan, yaitu Lewi ini mempunyai tugas khusus di dalam bait Allah, menyelenggarakan ibadah di bait suci. Yaitu orang-orang Lewi ini mempunyai tugas khusus dalam menyelenggarakan ibadah di bait suci atau di bait Allah. Tetapi orang Lewi waktu lewat itu tidak menolongnya sama sekali. Ya, dibiarkan orang itu sekarat. Tapi puji Tuhan, ada orang Samaria juga dari Yerusalem menuju Yeriko, ketemu di tengah jalan, ketemu orang yang sekarat itu, setengah mati itu, dan orang itu ditolongnya, bahkan dibalut luka-lukanya, dinaikkan keledai dan dibawa ke penginapan. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu itu dia diserahkan kepada, yaitu yang orang ada di penginapan, dikatakan rawatlah. Jikalau nanti aku datang yang kedua kali, nanti akan kuganti kekurangannya, keuangannya apapun. Ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak Ika Saudara Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini? Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi jawabannya di sini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya. Siapa yang mempunyai hati belas kasihan atau murah hati? Yaitu orang-orang Samaria itu. Ya. Kalau orang imam tadi nggak bisa menolong, orang Lewi pun nggak bisa menolong, hanya lewat begitu saja. Ya. Tetapi orang Samaria ini bisa menolong karena dia punya hati belas kasihan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan ahli Taurat, imam, Lewi, hamba Tuhan, pendeta, gembala bukan jaminan untuk menolongnya. Ya. Jadi kita jangan bersandar berharap kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu manusia biasa. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena yang bisa menolong orang yang susah, yang menjadi jaminan adalah Tuhan Yesus sendiri yang bisa menolong melalui orang yang mempunyai belas kasihan dan murah hati seperti orang Samaria. Ya. Pada hari ini satu pelajaran bagi kita semua. Ya. Seringkali hamba-hamba Tuhan mengatakan, ya, gajah dibelakoni, bisa berbicara tapi nggak bisa melakoni. Ya, ini satu bukti, yaitu seorang imam, ya, seorang imam nggak bisa menolong. Padahal imam itu tugasnya di gereja mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Bukti di lapangan tidak seperti itu. Ya, hanya di dalam gereja, ya, seperti malaikat. Begitu juga Lewi. Ya. Orang Lewi ini tugasnya menyelenggarakan ibadah di gereja. Tetapi waktu di lapangan dia melihat orang yang sekarat itu nggak bisa menolong, nggak ada kasih.
Ya, cuma yang ketiga yaitu orang Samaria yang mempunyai murah hati dan belas kasihan untuk menolong orang yang sekarat tadi. Ya, dibalut lukanya, dinaikkan keledai, dibawa ke penginapan, dia berjanji, dia memberikan uang, kalau kurang nanti aku datang yang kedua kali akan kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Ya. Ini satu pelajaran bagi kita semua. Jadi ibu bapak yang di rumah jangan mengandalkan manusia, seringkali kita kecewa. Ya, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya, ini saudara-saudaraku gambaran bagi kita semuanya supaya kita mengerti, yaitu orang Samaria yang murah hati, kendati dia perbedaan agamanya, dibenci orang Yahudi, tapi dia mempunyai belas kasihan dan murah hati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, jadi pada saat ini bukan kita mengajar, tapi kita sama-sama belajar. Kita harus mempunyai hati yang murah dan belas kasihan. Ya, jangan berkata saja kasihan tapi dia tidak mau berkorban. Ya, katakan, perkataan harus dilakukan sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Jangan berkata, sakno ya, nggak makan. Kata sakno kasihan aja, itu enggak, harus dipraktekkan. Kalau kita melihat orang itu kasihan atau sakno, kita harus memberi kepada dia. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kita. Tuhan lebih dahulu sudah mengorbankan untuk kita. Bagaimana balasan saudara kepada sesama? Ya, firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah kepada sesamamu manusia. Ya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita bukan mengajar, tapi kita sama-sama belajar melakukan firman Allah supaya kita mempunyai hati yang murah dan belas kasihan untuk menolong kepada sesama. Ya, pada saat-saat ini, yaitu pada pandemi COVID-19 ini, yaitu banyak orang yang susah. Ya, tugas kita di samping berdoa, tapi tugas kita juga harus bisa memberi, membantu. Kami percaya Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Ya, kita tetap murah hati dan mempunyai belas kasihan melakukan firman Allah. Ya, karena murah adalah kemurahan sebagian daripada buah Roh Kudus di dalam Galatia pasal 5. Di sana ayat 22 dan 23, di sana ada kemurahan, ya, termasuk murah hati. Ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, pada siang hari ini kita bukan mengajar, tapi kita sama-sama belajar, ya, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Karena kita sebagai umat Tuhan ini sebagai surat yang terbaca, dibaca kanan kiri muka belakang. Kalau saudara berbuat baik, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Ya, begitulah renungan yang singkat ini hendaklah menjadi berkat untuk saudara dan saya pada siang hari. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengucap syukur hari ini hadirat lawatanmu, kuasamu, sehingga hari ini ibu bapak yang ada di rumah yaitu bisa mengikuti ibadah online melalui penyembahan dan pujian dan mendengarkan firman Allah yang sudah disampaikan, yang sudah kita baca, kita renungkan dan kita lakukan, yaitu hendaklah kita mempunyai hati yang murah dan belas kasihan kepada sesama bagaikan orang-orang Samaria ini. Dalam firman ini termaterai dalam lubuk hati yang dalam, kita renungkan dan kita lakukan. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami, ibu bapak yang ada di rumah. Setiap pergumulan doa-doanya yang keluar dari dasar hatinya, imani, percayai, percaya dapat, pasti dapat. Ibu bapak yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah berikan penghiburan, yang ada masalah Tuhan angkat.
Ibu bapak diberkati rumah tangganya, diberkati pekerjaannya, usahanya, Tuhan campur tangan dijadikan berhasil. Anak-anaknya yang sekolah diberikan hikmat akal budi, anak-anak yang skripsi pun Tuhan campur tangan berikan hikmat akal budi. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat anak-anak yang sudah naik kelas, yang ingin, yaitu yang sudah lulus baik SD, SMP, baik SMK, akhirnya Tuhan tolong campur tangan untuk kelanjutannya, pendaftaran ke SMP maupun SMK maupun perguruan tinggi, hamba tetap serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati semuanya supaya lancar, apa yang menjadi kebutuhan keperluannya Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami berdoa buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala Negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh Kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara tingkat pusat, daerah, kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, diberkati Tuhan. Hikmat marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Daerah seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Bu Risma, Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan, kesejahteraan kota juga kesalahan kami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami ketinggi, kami cabut dalam nama Tuhan, keluar darah Tuhan Yesus hancurkan. Tuhan lindungi negeri ini, Tuhan lindungi warganya. Terima kasih. Yang sakit Tuhan berikan sembuh. Tuhan pakai dokter sebagai garda depan, pakai perawat. Tuhan lindungi, berikan selamat, supaya banyak pasien-pasien yang disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus yang suruh selamat kami. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaannya. Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Berikan juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy, God bless you.